Halo, saya Dr. Wis, dokter spesialis ortopedi. Kali ini kita akan membahas perawatan luka untuk awam. Mari kita mulai. Kadang di polirawat jalan pasien bertanya, "Dok, jangan susah-susah, jelasin ya gimana nih perawatan luka saya." Mari kita bahas. Luka merupakan kerusakan pada jaringan tubuh yang dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti trauma fisik, luka bakar, atau penyakit tertentu seperti diabetes. Perawatan luka yang tepat sangat penting untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Tanpa perawatan yang benar, luka dapat berkembang menjadi infeksi serius, menyebabkan komplikasi, bahkan membahayakan nyawa dalam kasus tertentu. Banyak orang yang menganggap perawatan luka sebagai suatu yang sederhana, tetapi pemahaman yang lebih mendalam mengenai jenis luka, cara membersihkannya, dan metode perawatan yang tepat dapat membantu mempercepat proses penyembuhan serta mengurangi resiko infeksi. Video ini akan membahas jenis-jenis luka, prinsip dasar perawatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka berdasarkan referensi ilmiah dan berbagai buku dan penelitian medis. Jenis-jenis luka dapat dikategorikan berdasarkan penyebab dan tingkat keparahannya. Beberapa jenis luka yang umum meliputi luka terbuka. Luka ini terjadi ketika kulit mengalami robekan atau terbuka sehingga jaringan di bawahnya terlihat. Contohnya luka sayatan, insisi, luka akibat benda tajam, pisau atau kaca, lalu luka robek, laserasi, luka tidak beraturan akibat benda tumpul atau tajam, kemudian ada luka tusuk, puncture wound, luka kecil dan dalam akibat benda runcing seperti paku atau jarum, dan lain-lain. Lalu luka avulsi, luka yang menyebabkan jaringan tubuh terkelupas atau terangkat. Kemudian luka tertutup, luka ini terjadi adanya robekan pada kulit tetapi tetap menyebabkan kerusakan jaringan di dalamnya, contohnya memar atau kontusio ya. Luka akibat benturan yang menyebabkan perdarahan di bawah kulit. Lalu ada hematoma, penggumpalan darah di bawah kulit akibat pembuluh darah pecah. Kemudian luka kronis, luka yang tidak kunjung sembuh dalam waktu lama atau sering kambuh. Seringkali terjadi pada penderita diabetes atau orang dengan gangguan sirkulasi darah. Contohnya luka diabetes, luka dekubitus, luka karena tekanan dekubitus ya. Prinsip dasar perawatan luka untuk memastikan luka sembuh dengan optimal dan mengurangi resiko infeksi. Berikut prinsip dasar dalam perawatan luka. Number 1, cuci tangan sebelum dan sesudah menangani luka. Sebelum menyentuh luka, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir atau menggunakan antiseptik berbasis alkohol untuk mencegah kontaminasi bakteri. Kemudian hentikan perdarahan jika ada. Jika luka mengeluarkan darah, tekan area luka dengan kain bersih atau kain steril selama beberapa menit hingga perdarahan berhenti. Jika tidak berhenti dalam waktu 10-15 menit, segera cari bantuan medis. Lalu bersihkan luka yang benar, gunakan air bersih, mengalir atau larutan salin, larutan garam steril untuk membilas luka. Hindari menggunakan alkohol atau hidrogen peroksida karena dapat merusak sel kulit yang sehat. Jika ada kotoran yang menempel, bersihkan dengan kain kasar steril atau pinset yang sudah disterilkan. Gunakan antiseptik jika diperlukan. Setelah luka bersih, oleskan antiseptik ringan seperti povidone iodin atau krim antibiotik untuk mencegah infeksi. Tutup luka dengan perban atau plester. Luka kecil biasanya bisa terbuka agar cepat kering, tetapi luka berada di daerah yang rentang, terkena gesekan atau kotoran sebaiknya ditutup dengan perban steril. Ganti perban setiap hari atau saat sudah kotor atau basah. Lalu pantau luka dan waspadai tanda-tanda infeksi. Jika luka menunjukkan tanda-tanda infeksi seperti kemerahan yang meluas, bengkak,
nyeri meningkat, keluar nanah, atau demam, segera cari bantuan medis. Faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kebersihan luka. Luka yang dirawat dengan baik dan dijaga kebersihannya akan sembuh lebih cepat dibandingkan luka yang terkontaminasi bakteri atau kotoran. Nutrisi yang cukup, asupan protein, vitamin C, zinc, dan zat besi sangat penting untuk mempercepat regenerasi jaringan. Orang yang kekurangan nutrisi cenderung mengalami penyembuhan luka yang lambat. Kondisi medis seperti diabetes, gangguan pembuluh darah, dan gangguan imun dapat memperlambat penyembuhan luka. Oleh karena itu, penderita penyakit kronis perlu berhati-hati dalam merawat luka. Lalu ada usia, semakin tua seseorang semakin lambat proses penyembuhan lukanya karena berkurangnya elastisitas kulit dan kemampuan regenerasi jaringan. Lalu ada gaya hidup merokok, yaitu menghambat aliran darah dan memperlambat penyembuhan luka. Lalu ada konsumsi alkohol yang berlebihan, dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh dan mengganggu proses penyembuhan. Lalu ada juga tekanan dan gesekan pada luka. Jika luka sering terkena gesekan atau tekanan, proses penyembuhan bisa terganggu. Oleh karena itu, luka yang terletak di bagian tubuh yang sering bergerak perlu diperhatikan lebih lanjut. Kesalahan umum dalam perawatan luka yang sering dilakukan antara lain menggunakan alkohol atau hidrogen peroksida secara berlebihan. Bahan ini bisa membunuh bakteri, yes, tetapi juga bisa merusak jaringan sekitarnya yang sedang tumbuh. Sebaiknya menggunakan salin itu larutan yang biasa buat infus ya, atau air bersih untuk membilas luka. Lalu meniup luka atau menggunakan bahan yang tidak steril. Meniup luka dapat menyebabkan kontaminasi bakteri dari mulut ya, gitu, jadi infeksi semua. Sedangkan kain atau tisu yang tidak steril bisa memperparah infeksi. Kemudian membuka plester atau perban dengan cara yang kasar, menarik perban terlalu cepat dapat merusak jaringan yang sedang dalam proses penyembuhan ya, seret gitu. Langsung. Sebaiknya basahi dulu dengan perban sebelum dilepas agar tidak menyebabkan luka terbuka kembali. Lalu suka menggaruk-garuk, ya, mengelupas kropeng tuh. Kropengnya itu berfungsi untuk melindungi luka pada saat proses penyembuhan. Mengelupas sebelum waktunya dapat memperlambat penyembuhan dan meninggalkan bekas luka. Kesimpulannya, perawatan luka yang baik sangat penting untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan. Masyarakat awam perlu memahami prinsip dasar dalam merawat luka, seperti menjaga kebersihan luka, menghentikan perdarahan, kemudian menggunakan antiseptik yang tepat, dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan. Dengan mengikuti langkah-langkah perawatan yang benar, risiko komplikasi dapat diminimalkan dan luka dapat sembuh dengan lebih optimal. Tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Saya Dr. Win, spesialis ortopedi. Sampai bertemu kembali di topik menarik selanjutnya.